Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Munzir dengan NIM 0509587889. Pada video kali ini saya akan membuat tugas praktikum tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Langsung saja saya sudah coba mendownload tugas dari e-learning ya. Dengan contoh kasusnya itu, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugasnya adalah mahasiswa diminta untuk membuat ERD ya, dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan panduan yang telah disediakan. Nah, ini panduannya ya. Baik, langsung saja saya akan coba melihat panduan. Nah, di sini ada panduan yang untuk praktikum pembuatan ERD perguruan tinggi. Nah, sesuai dengan tahapan yang pada panduan, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, saya coba membuat tahapan yang pertama ya. Tahapan yang pertama, satu adalah identifikasi entiti yang terlibat. Entiti yang terlibat di sini berarti ada mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen. Mahasiswa, kemudian mata kuliah. Selanjutnya itu dosen. Nah, kita sudah menentukan berdasarkan dari contoh kasus, berarti ada 3 entitas yang terlibat, yaitu ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang kedua, kita menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entitas, beserta kuncinya. Artinya itu ini ya, key yang uniknya. Oke. Berarti untuk identitas yang kedua kita melakukan atribut berdasarkan field, atribut dari masing-masing entitas ya, masing-masing entity. Nah, kita berarti entity yang terlibat ada 3 tadi ya, ini. Nah, kemudian untuk field-nya ya, field masing-masing entitas, berarti kalau di mahasiswa ada atributnya, yang pertama itu ada NIM ya, NIM nomor induk mahasiswa. Nah, ini yang pasti NIM ini nanti akan menjadi primary key-nya sebagai key-nya. Kemudian ada nama mahasiswa, yang pasti mahasiswa. Nah, kita buat nama lengkap. Kemudian dan juga kita perlu tambahkan jenis kelamin ya, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Mungkin cukup untuk mahasiswa, TTL artinya tempat tanggal lahir ya. Kemudian untuk entitas mata kuliah itu ada atribut kode mata kuliah yang akan menjadi key-nya nanti. Kemudian ada nama mata kuliah. Baik. Kemudian ada ini ya, ada kode MK, kemudian nama MK, dan juga bisa kita tambahkan ada semester ya, itu yang mengacu kepada bahwa untuk kuliah tersebut ada di semester berapa gitu.
Selanjutnya ada entitas yang ketiga, ada dosen. Nah, dosen itu ada NID ya, nomor induk dosen yang menjadi key-nya ya. Tadi kode mata kuliah tadi ada key. Oke. Kemudian ada NID sebagai key juga. Key. Selanjutnya ada nama dosen ya, nama dosen, dan kita bisa juga tambahkan jenis kelamin dosennya ya, biar tahu jenis kelamin dosen. Mungkin cukup. Nah, itu udah tahapan sampai dengan tahap kedua kita sudah selesai. Nah, selanjutnya di tahapan yang ketiga, yaitu kita melakukan identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antara entitas tadi, antara mahasiswa, dosen dengan mata kuliah. Nah, ini untuk mengetahui juga nanti ada foreign key-nya, kunci pendukungnya. Sesuai dengan panduan, kita coba buat dalam bentuk tabel ya. Berarti ini identifikasi relasi ya, identifikasi relasi. Ya, kita coba identifikasi relasi. Oke, kita coba. Berarti ada yang ini entity ya, entity ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, kemudian ada mahasiswa, mata kuliah, dosen. Nah, dan kita tentukan ya matriksnya itu sesuai dengan panduan. Berarti mahasiswa meregistrasi ya, di registrasi mata kuliah atau mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Selanjutnya ada mahasiswa meregistrasi mata kuliah ya, siswa meregistrasi mata kuliah. Kemudian dosen dengan mata kuliah, dosen diajar. Ini mata kuliah diajar oleh dosen, dosen mengajar mata kuliah, atau mata kuliah diajarkan oleh dosen. Mengajar, dosen mengajar mata kuliah, diajar. Coba buat tabel. Sudah sampai dengan tahap yang ketiga. Tahapan selanjutnya, nah kita menentukan derajat relasi ya, menentukan derajat relasi antar himpunan relasi sesuai dengan matriks di tahapan yang ketiga. Dan yang ke himpunan relasi, menentukan derajat relasi itu. Himpunan derajat relasi. Mahasiswa dengan mata kuliah berarti M ke N, banyak ke banyak. M ke N, banyak ke banyak. Mahasiswa dengan mata kuliah itu relasinya N nya banyak ke banyak. Oke, kemudian dosen ya, dosen dengan mata kuliah satu ke banyak, artinya
Oke, sesuai dengan tugas. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Oke. Berarti hubungan dosen dengan mata kuliah satu kepanjangan. Dosen dengan mata kuliah satu kepanjangan. Nah, sesuai dengan himpunan derajat relasi berarti dapat kita baca kalau hubungan mahasiswa dengan mata kuliah banyak ke banyak berarti banyak mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah. Banyak mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah. Nah, kemudian satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, dosen dengan mata kuliah satu ke banyak. Dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah hanya dapat diajar oleh satu dosen. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba masuk ke tahapan yang kelima. Kita lengkapi entitas, himpunan, relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Sekalian juga kita nanti akan membuat gambarnya, gambar dari ERD studi kasus ini. Nah, selanjutnya adalah kita melengkapi himpunan entitas dengan atribut-atribut non-key. Tahapan kelima, membuat gambar ERD yang dilengkapi dengan atribut non-key. Nah, di dalam pembuatan gambar ini juga nanti akan kelihatan, mungkin akan muncul entitas baru, entitas pendukung kalau misalnya ada yang seperti relasi banyak ke banyak seperti itu. Kita lanjut ke membuat gambar ya. Membuat gambar. Nah, di sini saya akan membuat gambar menggunakan aplikasi diagram online ya, Draw.io. Ini sudah saya siapkan template kosongnya. Kita akan langsung membuat. Yang pertama ada entitas. Tadi ada mahasiswa, mata kuliah dengan dosen. Ini ada entitas ya, kita buat entitasnya seperti ini. Pertama ada mahasiswa. Ini bisa kita copy saja. Kita rubah ke mahasiswa, ada mata kuliah. Kemudian selanjutnya ada dosen. Dosen. Mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen. Nah, sekarang kita lengkapi entitas ini dengan atributnya masing-masing ya, yang sudah kita gambarkan tadi. Di atribut mahasiswa itu ada NIM yang sebagai primary key, kemudian ada nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Nanti kita buat di sini dengan atributnya. Saya kecilkan aja. Ada NIM, karena dia primary key kita lambangkan dengan garis di bawah ya, untuk menandakan bahwa itu primary. NIM, kemudian ada nama lengkap. Selanjutnya ada jenis kelamin sama tanggal lahir.
jenis kelamin, kemudian ada tanggal lahir. DTL tadi ya. Nah, sekarang kita coba tarik garis untuk menandakan bahwa ini adalah atribut dari si mahasiswa. Ini kita coba kan. Oke, mahasiswa. Nah, kemudian pada entitas yang kedua, nah di mata kuliah ya kita lengkapi juga atributnya itu tadi ada kode mata kuliah sebagai primary key-nya, kemudian nama mata kuliah, kemudian semester. Oke, kita kupas ya dari sini. Ada kode MK ya sebagai key. Nama MK. Kemudian ada semester. Kita tarik garis lagi ya. Kita kupas saja. Sini. Kemudian untuk entitas dosen tadi ada NID ya, NID ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama dosen ya, nama dosen. Kemudian selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin. Baik, ini ketiga entitas yang terlibat pada studi kasus kita sudah kita buat gambarnya ya, lengkap dengan atribut fieldnya, baik itu primary key maupun yang non key. Nah, selanjutnya kita buat hubungan relasi antara entitas-entitas ya. Kalau sesuai dengan matriks tadi ada mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah atau mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Nah, karena hubungannya itu banyak ke banyak, maka kita bisa menambahkan entitas baru ya. Entitas baru. Berarti nanti ada nama entitasnya itu registrasi mata kuliah. Kita tambah entitas baru. Nah, registrasi MK. Registrasi MK. Registrasi MK. Nah, hubungannya itu berarti mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Nah, pada entitas baru ini yang hubungan banyak nanti ada atribut foreign key-nya ya, foreign key yang dari masing-masing entitas yang terlibat. Berarti dari mahasiswa dan NIM, kemudian dari mata kuliah ada kode MK. Registrasi. Dari panduan registrasi.
Oke, seperti ini ya tadi di panduan. Nih, nah registrasi terbalik. Ini registrasi ke sini. Ini meregistrasi. Arti mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Terbentuklah entitas registrasi MK. Validasi. Nah, kemudian kita tambahkan filenya ya, foreign key masing-masing dari entitas yang terlibat. Berarti ada name yang diambil dari mahasiswa, kemudian ada kode MK. Nanti ada hubungannya itu satu ke banyak. Seperti ini ya. Tadi saja keterangan teksnya satu ke banyak. Sudah terbentuk. Selanjutnya adalah relasi antara mata kuliah dengan dosen. Berarti satu dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah. Satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Tadi dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Berarti dosen dengan mata kuliah berarti ada satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, satu mata kuliah hanya boleh diajar oleh satu dosen. Satu dosen dapat mengajar. Relasinya, nah nama relasinya itu mengajar tadi ya, mengajar.
Ini sudah, nah ini untuk relasinya ya. ERG-nya yang sudah saya kerjakan sesuai dengan panduan. Nah, sudah selesai. Berarti kita tandain bahwa ini tadi ada yang entitas baru yang terlibat. Entitas yang terlibat, coba tandain. Selanjutnya adalah nah mungkin demikian ya hasil praktikum yang telah saya kerjakan berdasarkan dengan panduan untuk studi kasus di perguruan tinggi yang terdapat di 3 entitas yang terlibat, yaitu dari mahasiswa, mata kuliah, kemudian dosen, di mana pada studi kasus dijelaskan bahwa mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah minimal 1 dalam 1 semester gitu. Kemudian satu mata kuliah juga dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, selanjutnya ada mata kuliah. Satu mata kuliah itu hanya dapat diajar oleh satu dosen, sedangkan satu dosen itu dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Berikut hasil dari praktikum yang telah saya kerjakan. Nah, berdasarkan 5 tahapan dari panduan praktikum. Nah, selanjutnya kata-kata penutup dari saya. Kata-kata penutupnya adalah lebih ke pribadi mahasiswa untuk kedepannya itu lebih sering melakukan praktikum dengan studi kasus yang lain supaya lebih terdapat lebih detail lagi, mungkin dengan studi kasus yang lebih kompleks, nah yang entitasnya terlibat mungkin lebih dari 3 seperti itu, ada hubungan 1 ke 1. Nah, hubungan relasi antara entitas, ada hubungan 1 ke banyak atau banyak ke banyak seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.